Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahidah, NIM 18 10 11 32 20 033. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Rahmatullah MPD. Pembelajaran yang akan saya lakukan kali ini yaitu melalui sistem daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa semuanya sudah bergabung? Kalau belum, kalau belum bisa saja ya diingatkan teman-temannya agar untuk masuk secepatnya. Inggih, Bu. Inggih, Bu. Oke, baiklah. Berarti pembelajaran bisa kita mulai sekarang ya. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas atau yang mewakilkan bisa pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Auliana Rizky telah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Aulia Ajija. Ada, Bu. Auliana Rizky. Hadir, Bu. Nora Ajija. Hadir, Bu. Nora. Ada, Bu. Siti Fatimah. Pada masuk, Bu. Izin katanya, Bu. Oh iya. Materi kita sekarang yaitu membahas masalah kelangkaan. Nah, sebelum memulai, Ibu coba share screen dulu ya. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Materi kita sekarang yaitu membahas masalah kelangkaan. Nah, sebelumnya coba perhatikan dulu, coba gambar-gambar ini. Apakah ada yang bisa menyebutkan di sini ada gambar apa-apa saja? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama itu adanya kelangkaan di SPBU. Yang kedua, kelangkaan gas LPG. Yang ketiga itu mungkin kelangkaan air bersih. Yang kelima, kelangkaan masker. Oke, setelah melihat gambar-gambar tadi, apakah ada yang bisa menjawab apa itu kelangkaan? Izin menjawab, Bu. Ya, dipersilakan. Menurut pendapat saya, kelangkaan adalah jika alat pemuas kebutuhan terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, maka akan terjadi kelangkaan di suatu daerah tersebut. Oke, selanjutnya ada yang bisa menambahkan? Ulun, Bu. Oke, dipersilakan kepada. Kelangkaan itu di mana tidak mencukupinya sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Itu saja. Oke, baiklah. Materi kita sekarang yaitu masalah tentang kelangkaan. Minggu kemarin kan kita sudah membahas materi tentang kebutuhan. Nah, seperti yang kita tahu, kebutuhan itu ada banyak banget. Satu individu itu bisa mempunyai lebih dari satu kebutuhan pastinya.
kebutuhan buat ini, kebutuhan buat itu, banyak banget kebutuhan. Kebutuhan akan terus meningkat seiring dengan berjalannya usia. Semakin tua atau semakin dewasa, maka kebutuhan akan semakin beragam. Ketika kamu masih kecil, misalkan paling kebutuhan cuma buat jajan aja misalnya. Tapi misalnya usia kamu bertambah, semakin dewasa, maka kamu akan butuh ini, butuh itu. Pokoknya banyak yang dibutuhkan. Nah, itu semua yaitu kebutuhan. Nah, kebutuhan itu bakalan selalu ada selama manusia itu hidup. Dan kebutuhan itu sendiri tidak akan pernah berhenti, bahkan akan terus bertambah karena pada dasarnya sifat manusia itu sudah alamiah, yaitu tidak pernah puas. Misalnya kamu punya handphone, tetapi ada lagi handphone keluaran terbaru yang lebih canggih. Dan karena kamu merasa tidak puas dengan handphone yang kamu punya, maka kamu akan beli lagi handphone terbaru yang lebih canggih. Dan ini berlaku bagi semua barang. Ketika kebutuhan kamu itu, walaupun kebutuhannya banyak, yang bisa masih terpenuhi ya bagus lah. Tapi ketika kebutuhan itu banyak, tapi alat pemenuhannya itu sedikit, ketersediaannya itu sedikit, maka di situ terjadilah suatu fenomena ekonomi yang namanya kelangkaan. Jadi kelangkaan ini terjadi ketika jumlah barang yang diminta itu tidak sesuai dengan apa yang ada di pasaran, atau misalkan contoh logisnya, orang itu butuh beras. Semua orang itu pasti membutuhkan beras kan? Terus bagaimana sih cara supaya kebutuhan beras ini selalu ada? Mungkin nggak sih yang dibutuhkan orang itu selalu tersedia? Pastinya ada yang tidak tersedia. Nah, ketika tidak bisa tersedia suatu kebutuhan seperti beras itu tadi, nah itulah sebenarnya terjadi yang namanya fenomena kelangkaan. Apakah mengerti? Inggih, Bu. Paham, Bu. Di sini ada pengertian kelangkaan. Apakah ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Oke, dipersilakan kepada Aulia Aja. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segala sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih telah membacakan pengertian. Selanjutnya yaitu contoh ilustrasi seperti ini. Misalnya di sini terdapat gambar apa aja? Ada yang tahu? Mengantri LPG, Bu. Tabung Ya, gas. benar sekali. Misalkan di sini tabung gas itu kan kebutuhan manusia, sudah menjadi kebutuhan semua orang. Nah, bisa dilihat di gambar sini, sebelah sini itu tabung gasnya yang tersedia itu cuma sedikit. Misalnya kita anggap cuma sekitar 20 tabung gas. Sedangkan orang yang untuk mengantri untuk membeli tabung gas ini ada banyak, ada berpuluh orang. Pasti kan tidak mungkin terpenuhi semuanya. Mungkin cuma setengahnya dari orang-orang ini. Sisanya yang nggak dapat. Maka dari itu tabung gasnya ini jadi barang yang langka kalau misalnya jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang banyak ini. Itulah yang dinamakan suatu kelangkaan. Karena banyaknya permintaan konsumen, sedangkan persediaannya sedikit. Apakah bisa dimengerti dengan ilustrasi tersebut? Inggih, Bu. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya Ibu lanjut. Kelangkaan mempunyai ciri-ciri. Sumber daya apapun yang dikonsumsi dengan menggunakan biaya bukan nol adalah langka.
sampai taraf tertentu. Kelangkaan adalah kondisi di mana alat pemuas, barang dan jasa kebutuhan tidak sebanding dengan cara memperolehnya atau bahkan membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahkan sumber daya alam gratis dapat menjadi langka jika biaya timbul dalam memperoleh atau mengonsumsinya. Atau jika permintaan konsumen untuk sumber daya yang sebelumnya tidak diinginkan meningkat karena suatu preferensi atau penggunaan yang baru ditemukan. Nah, dengan demikian, ciri-ciri kelangkaan ekonomi adalah tidak adanya sumber daya yang cukup atau barang dan jasa terbatas. Selanjutnya, keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas. Selanjutnya, ada jenis-jenis kelangkaan. Apakah ada yang bisa untuk membacakannya? Ulun, Bu. Oke, silahkan. Jenis-jenis kelangkaan ekonomi. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Yang keempat, kelangkaan sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Oke, terima kasih kepada Aulia dan Rizky telah membacakan. Jenis-jenis kelangkaan itu ada 4. Yang pertama itu kelangkaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam atau yang sering disebut SDA merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang terdiri atas sumber daya abiotik dan sumber daya biotik yang diberikan oleh Sang Pencipta. Namun, dalam pemanfaatan SDA dilakukan terus-menerus, maka akan terjadi eksploitasi yang mengakibatkan SDA yang tersedia akan habis, sehingga otomatis hal tersebut akan mengakibatkan suatu kelangkaan. Terus yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan kemampuan dari seorang individu yang dapat memberikan manfaat jika dilakukan secara optimal. Dan sumber daya manusia atau SDM ini dianggap sumber daya yang langka di Indonesia sendiri. SDM yang ada sangatlah banyak, namun SDM dengan kualitas yang tinggi jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, tak jarang banyak perusahaan Indonesia yang mengambil tenaga ahli dari luar negeri. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal adalah sumber daya yang asalnya dari individu dengan tujuan guna mempermudah terlaksananya proses produksi. Kelangkaan dari sumber daya modal didasari dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Sebab pada dasarnya setiap individu mempunyai kemampuan untuk membuat sumber daya modal tersebut, salah satunya dengan cara kemauan yang kuat untuk bekerja keras serta berusaha. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu kelangkaan sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Sumber daya kewirausahaan memiliki sifat yang langka. Kenapa? Sebab tidak semua orang dapat menjadi seorang pengusaha atau pedagang. Untuk menjadi seorang pengusaha, seseorang haruslah dapat memenuhi syarat, yakni memiliki modal dan juga keahlian. Kalau orang tidak mempunyai modal dan juga keahlian, maka akan sangat susah sekali untuk memulai suatu kewirausahaan. Maka dari itu, kewirausahaan bisa menjadi langka. Selanjutnya ada penyebab kelangkaan ekonomi. Apakah ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Silakan. Penyebab kelangkaan ekonomi. Pertama, perbedaan letak geografis. Kedua, pertumbuhan penduduk. 3, kemampuan produksi. 4, perkembangan teknologi.
5. Bencana alam. 6. Perang dan penyakit. 7. Kebijakan pemerintah. 8. Sumber daya alam yang terbatas. 9. Sumber daya manusia atau tenaga ahli yang kurang. 10. Sifat serakah manusia. 11. Terbatasnya dana. 12. Ketidakseimbangan struktur ekonomi. Oke, terima kasih setelah membacakan. Penyebab kelangkaan ekonomi itu ada banyak banget. Yang pertama itu ada perbedaan letak geografis. Kenapa perbedaan letak geografis bisa mempengaruhi kelangkaan? Hal tersebut disebabkan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar dengan merata. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang subur, ada pula daerah yang kaya akan bahan tambang. Namun, ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. Selanjutnya, yang kedua, pertumbuhan penduduk. Seorang ekonomi asal Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan produksi akan dapat menimbulkan kelangkaan. Semakin banyak penduduknya, berarti semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya yaitu kemampuan produksi. Beberapa faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang kita miliki tidak akan sama kemampuannya, sehingga tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Kemampuan produksi didukung oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Misalnya kapasitas faktor produksi manusia terbatas karena masih bisa sakit, lelah, bosan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga penyebab kelangkaan, karena perkembangan teknologi itu kalau di negara maju lebih pesat daripada di negara berkembang. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat di sana, sebab teknologi yang rendah hanya dapat memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit daripada teknologi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada bencana alam. Apakah ada yang tahu kenapa bencana alam menjadi penyebab suatu kelangkaan? Eh, Tidak tahu tapi tak tahu mencoba menjawab. Mungkin bencana alam itu menyebabkan kelangkaan tuh misalkan di suatu daerah tuh banjir, jadi tidak bisa melakukan bercocok tanam. Oleh karena itu, produksi padi misalnya di daerah itu akan mengalami kelangkaan. Ya, benar sekali, Aulia Aidija. Kalau terjadi suatu bencana alam, misalkan terjadi bencana alam yang baru saja mengalami kita, yaitu bencana banjir. Itu kan ada jembatan putus, jalan-jalan rusak. Nah, itu yang mengakibatkan kayak mobil-mobil angkutan, pembawa stok makanan itu tidak bisa beraktivitas. Itulah kenapa bencana alam menjadi penyebab kelangkaan. Selanjutnya yang keenam, perang dan penyakit. Perang akan menimbulkan kerusakan serta akan merampas segala sesuatu yang ada di sebuah negara. Begitu juga dengan penyakit yang ada akan menimbulkan sumber daya manusia akan mengalami gangguan dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga dua hal tersebut akan menyebabkan terjadinya suatu kelangkaan. Selanjutnya yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah rancangan dari suatu solusi untuk menghadapi semua rintangan yang melanda negara. Namun, apabila pemerintah salah langkah, maka akan menyebabkan masalah besar yang dapat menimbulkan suatu kelangkaan. Yang kedelapan yaitu sumber daya alam yang terbatas, seperti yang Ibu jelaskan di atas tadi. Sumber daya alam kan tidak terbagi, ada yang bisa terbaharui, ada yang tidak bisa, maka dari itu sumber daya alam menjadi penyebab suatu kelangkaan.
Terus yang ke-9, sumber daya manusia, sama juga seperti yang tadi, yang sudah Ibu jelaskan. Tenaga manusia, meskipun sumber daya manusianya itu banyak, tetapi tidak mempunyai keahlian yang khusus, maka dari itu sumber daya alam akan menyebabkan sumber daya manusia akan menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya yaitu sifat serakah manusia. Pada dasarnya, manusia mempunyai sifat asli, yakni tidak pernah merasa puas ataupun cukup. Sekarang banyak sekali manusia yang rela membeli apapun tanpa memanajemennya, tanpa membuat skala prioritas, sehingga sifat boros akan menggerogoti dirinya secara terus-menerus, menuruti nafsu untuk membeli sesuatu. Lama-kelamaan, sumber daya, bahan baku akan berkurang, dan aktivitasnya akhirnya habis. Inilah yang menimbulkan suatu terjadinya kelangkaan. Yang ke-11, selanjutnya terbatasnya dana. Tanpa adanya dana, maka pembangunan ekonomi tidak akan bisa berjalan dan proses produksinya pun akan terhambat. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dana merupakan aspek penting yang harus ada dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam usaha untuk mengurangi kelangkaan. Yang terakhir yaitu ketidakseimbangannya struktur ekonomi. Semua sektor yang ada di dalam sebuah negara haruslah sama sekaligus rata. Apabila tidak, maka akan terjadi kegalauan dan dapat memicu terjadinya kelangkaan, di mana banyak negara memiliki untuk memfokuskan beberapa sektor saja, sehingga sektor lain yang tidak mendapatkan perhatian. Apabila akan terjadi suatu kelangkaan pada beberapa kebutuhan, bagaimana kita harus selalu menyeimbangkan dan juga memberikan suatu keadilan yang komprehensif supaya memperoleh hasil yang memuaskan. Itu tadi penyebab-penyebab kelangkaan ekonomi. Selanjutnya yaitu dampak akibat dari kelangkaan. Nah, di sini apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Oke, dipersilakan. Dampak akibat dari kelangkaan. Berikut adalah 8 dampak yang akan terjadi akibat kelangkaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kenaikan harga jual. Kedua, kurva permintaan seiring waktu. Ketiga, kegagalan pasar potensial. Keempat, tragedi. Kelima, kuota dan kelangkaan. Keenam, masalah ganda. Ketujuh, mempengaruhi pemikiran. 8, menghambat perilaku optimal. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Najia telah membacakan. Dampak akibat dari kelangkaan itu sebenarnya ada banyak. Cuma di sini Ibu catatkan cuma ada 8. Yang pertama itu kenaikan harga jual. Nah, jika terjadi suatu kelangkaan, maka otomatis akan menaikkan harga dari barang tersebut. Contohnya, seperti yang melanda baru saja kita, kan ada COVID-19 yang menyeru kita untuk memakai masker. Oleh karena itu, masker mengalami kelangkaan dan harganya pun melonjak naik. Terus yang kedua yaitu kurva permintaan seiring waktu. Dalam jangka pendek, permintaan merupakan harga yang sifatnya tidak elastis. Sebagai contoh, seorang yang menggunakan mobil bensin harus tetap membeli bensin. Tetapi dengan seiring waktu, orang bisa membeli mobil listrik atau menggantinya dengan sepeda. Oleh sebab itu, permintaan akan bensin akan bikin jatuh dan berkurang. Permintaan akan lebih elastis dengan harga dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, di pasar bebas terdapat insentif untuk mekanisme pasar guna menangani masalah kelangkaan. Yang ketiga, kegagalan pasar potensial. Contohnya itu perusahaan yang tidak memiliki pasok. Selanjutnya, produksi emisi CO2 menimbulkan pemanasan global.
naiknya permukaan air laut yang akan memperburuk kelangkaan masa depan. Selanjutnya yaitu tragedi. Tragedi milik bersama berlangsung pada saat penggembalan yang berlebihan dari sebuah lahan atau ladang tertentu. Contohnya, penangkapan ikan secara besar-besaran yang mengurangi populasi ikan dan dapat menyebabkan suatu kelangkaan. Selanjutnya yaitu kuota dan kelangkaan. Salah satu solusi dalam mengatasi kelangkaan yaitu dengan menerapkan kuota berapa banyak orang yang bisa membeli suatu barang. Masalah kuota dapat merujuk ke pasar gelap, sebab untuk mendapatkan barang tertentu, sebagaimana orang bersedia membayar jumlah yang tinggi untuk memperoleh suatu barang tersebut, misalnya barang ilegal. Selanjutnya yang keenam, masalah ganda. Individu atau kelompok yang berada dalam kemiskinan relatif di tempat lain. Contoh, selepas kehilangan pekerjaan, misalnya kehilangan pekerjaan, bercerai, atau lainnya, individu atau kelompok yang mengetahui tenggelamnya tagihan yang wajib dibayar sebelum cek pembayaran selanjutnya. Sebab kebutuhan bisa bersifat subjektif. Maka konsep ini berlaku dalam beberapa kondisi, misalnya individu dan kelompok tadi yang berada dalam kemiskinan absolut di suatu negara berkembang. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, mempengaruhi pemikiran. Pada saat kita mengalami kelangkaan, bandwidth mental atau fokus pikiran akan berkurang. Hal ini akan membuat kita rentan pada sejumlah hasil buruk. Kita cenderung akan melakukan hal buruk pada beberapa hal. Contohnya, gagal dalam tes kelincahan mental, menunjukkan impulsivitas, kontrol diri yang jelek, mudah tersinggung, serta dapat berbicara yang tidak sopan, yang diakibatkan oleh suatu kelangkaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghambat perilaku optimal. Penurunan dalam fokus pikiran ini selanjutnya akan merujuk kepada tingkah ataupun keputusan buruk yang kemudian akan menyebabkan suatu kerugian. Contoh kasus ini, kekurangan uang dapat menyulitkan seseorang dalam membuat pilihan terbaik yang berguna, meningkatkan posisi keuangan baik. Nah, itu tadi dampak-dampak akibat dari kelangkaan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ciri-ciri kelangkaan, jenis-jenis kelangkaan, dan penyebab kelangkaan, dan yang terakhir ada dampak-dampak dari kelangkaan. Selanjutnya yaitu cara mengatasinya. Di sini apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Izin masuk, Bu Ulun. Dipersilahkan. Cara mengatasi kelangkaan. Menyusun skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya dan yang penting-penting dan yang paling penting dan mendesak dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu dipenuhi. Oke, terima kasih pada Alina Rizky. Selanjutnya, siapa yang bisa melanjutkan? Saya, Bu. Persilahkan. Ya, lanjutkan yang kedua, berlaku arif dan bijak dalam memanfaatkan sumber daya. Berlaku arif dan bijak dalam memanfaatkan sumber daya bisa dilakukan usaha-usaha sebagai berikut. 1. Memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif, serta menggali yang belum terangkat. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sumber daya yang
ada tidak cepat rusak ataupun punah, dan yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Contohnya, memperbaiki barang yang rusak. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuknya tenaga-tenaga terampil dan ahli di bidang sehingga dapat menghasilkan kegunaan sumber daya. Contohnya, menyelenggarakan kursus menjahit dan pelatihan montir. Yang ketiga, mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Pengelolaan sumber daya modal secara tepat guna akan membuat seseorang mampu mengatur penghasilan dengan benar. Bagi pengusaha, ia bisa mengefisienkan biaya operasional sehingga keuntungan yang diperoleh pun maksimal. Oke, terima kasih kepada Aulia Azizah telah membacakan. Nah, di sini tadi cara mengatasinya itu menyusun skala prioritas. Kita bisa memulainya dari sekarang, yaitu menyusun skala prioritas. Misalnya kita sudah membuat catatan dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang mendesak dan sampai kebutuhan yang bisa ditunda agar bisa mengurangi suatu kelangkaan. Selanjutnya, yang kedua, berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Misalnya tadi, memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif. Contohnya itu seperti memperbaiki barang yang rusak. Kalau masih bisa diperbaiki saja, jangan langsung untuk membeli yang baru. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Keterampilan untuk meningkatkan kualitas manusia. Di Indonesia kan kita sudah tahu sumber daya manusianya itu banyak, tetapi sedikit yang mempunyai keahlian. Dengan kita menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, diharapkan bisa memperbaiki SDM-SDM yang ada di Indonesia. Contohnya menyelenggarakan pelatihan menjahit, pelatihan montir, pelatihan office, dan lain-lain. Terus selanjutnya yang ketiga, mengelola dan gunakan sumber modal secara tepat guna. Pengelolaan sumber daya modal secara tepat guna akan membuat seseorang mampu mengukur penghasilannya dengan benar. Bagi pengusaha, ia bisa mendefinisikan, mengefisiensikan biaya operasional, sehingga keuntungan yang diperoleh pun maksimal. Contohnya itu, misal kita tuh mempunyai uang sedikit, ya kita mencari kebutuhan kita itu yang sesuai dengan kemampuan kita, dengan keuangan kita. Itu tadilah cara-cara mengatasi kelangkaan. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti? Kalau ada, bisa saja ditanyakan. Sudah paham, Bu? Sudah paham, Bu? Sudah paham, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semuanya mengerti ya. Kalau begitu, Ibu saja yang akan memberikan kalian pertanyaan berupa tugas kepada kalian untuk minggu depan. Soalnya akan Ibu kirim melalui WhatsApp grup kita ya, stay tune. Karena waktu pembelajaran sudah berakhir, apakah ada yang dapat menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, persilakan kepada Nang Azizah. Yang dapat disimpulkan pada pembelajaran kita hari ini adalah kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.
Oke, benar sekali kata Narajija tadi, yaitu kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan tersebut mempunyai empat jenis. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya modal, kelangkaan sumber daya manusia, dan kelangkaan kewirausahaan dan intensif. Dan kelangkaan juga memiliki penyebab-penyebabnya. Penyebabnya tadi salah satunya yaitu perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, dan lain-lain. Itulah tadi kesimpulan-kesimpulannya. Dari kesimpulan pembelajaran kita tadi, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan kalian tidak hanya mengingat tetapi juga mengamalkannya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.